sebelum kita mulai belajar, saya minta kepada peserta kelas untuk menyiapkan berdoa dulu. Silakan berdoa. Ini ada baiknya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Ini yang nilainya biasakan kelas itu sebelum dimulai pembelajaran. Fajar Al-Tilki, Febrianesya, Julio Ramadhani Akbar, Ahmad Andrea Fandi. Rekan sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang energi dan perubahannya. Tetapi gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, Bapak mau kasih semangat dulu ini. Salam SMK. Oke, kita coba SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Asik. Baik, tangan. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang energi dan perubahan. Pada pelajaran yang telah dulu sebelumnya kita ikuti kembali, kita belajar tentang gaya dan gerak. Kita mempelajari tentang gaya dan gerak. Ingat? Kira-kira siapa di antara anak sekalian yang masih ingat apa yang dimaksud dengan gerak itu? Merupakan suatu perubahan posisi benda. Gerak itu merupakan perubahan posisi benda. Bagus. Bagus. Jawabannya tidak terlalu buruk. Yang lain, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan gerak? Baik, anak sekalian. Kemudian pada pembelajaran kali ini ada tujuan-tujuan yang ingin kita capai setelah belajar ini. Tujuan-tujuan, ya. Tapi sebelum itu, Bapak ada satu pertanyaan. Pertanyaan dengan Anda, siapa yang bisa jawab? Ya, coba. Bila kita menuruni bukit dengan sepeda akan meluncur dengan sendirinya karena berada di suatu tempat yang tinggi. Saat ini perubahan energi dari energi potensial menjadi energi kinetik dan energi kalor. Bapak mau minta diperjelas jawabannya dari pertanyaan Bapak tadi, apa yang terjadi kira-kira ketika kita naik sepeda di jalan yang menurun. Jawabannya tadi, coba kamu jelaskan lagi. Tadi masih belum kurang apa? Tidak. Kenapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya. Jika sepeda berada dari ketinggian turun, maka akan terjadi perubahan. Maka akan terjadi perubahan energi potensialnya ke energi kinetik atau kalor. Bisa dipahami yang lain jawabannya dari sini? Bisa. Terima Terima kasih.
tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, setelah belajar tentang energi dan perubahan ini nanti diharapkan Ananda sekalian mampu menganalisis apa itu energi potensial, apa itu energi kinetik, dan apa itu energi mekanik. Nah, itu yang pertama tujuannya nanti setelah analisisnya, membedakannya mana yang energi potensial, mana yang energi kinetik, dan mana yang energi mekanik. Yang kedua, tujuan yang kedua nanti setelah pembelajaran ini yang ingin kita capai, yang Ananda semua nanti diharapkan bisa adalah Ananda mampu melakukan percobaan atau praktek hukum kekekalan energi mekanik dan mengukur berapa energi mekaniknya. Itu yang kedua. Mampu kalian melakukan praktek atau percobaan ini hukum kekekalan energi mekanik dan bagaimana cara mengukurnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ananda sekalian setelah pembelajaran ini diharapkan mampu menuliskan hasil atau data dari percobaan yang dipraktekkan nanti ke dalam tabel penilaian atau evaluasi atau asesmen yang akan Bapak lakukan pada pertemuan ini ada 3. Yang pertama, ada penilaian sikap. Penilaian sikap nanti akan Bapak laksanakan ketika pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi. Ada nanti yang Bapak nilai tentang sikap kalian. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian keterampilan atau psikomotornya. Keterampilan atau psikomotor kalian dalam praktikum. Ketika kalian praktek nanti, kemudian ketika kalian presentasi, menyampaikan, mengkomunikasikan hasil percobaannya nanti, nah itu Bapak nilai nanti. Nilai dari keterampilan atau psikomotor. Yang ketiga ada penilaian kognitifnya atau pengetahuannya. Nanti di sesi akhir Bapak akan memberikan soal esai. Berupa soal, esai, ada 5 soal nanti kalian jawab. Jadi ada 3 penilaian. Oke ya? Saya pahami? Saya pahami? Baik. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dikendalikan pada kompor yang teman-teman, baik kompor gas maupun kompor minyak. Saat kompor dinyalakan dengan api akan timbul panas. Dengan energi panas itu kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng lauk, dan lain-lain. Ini masih panjang nih, kita cukupkan sampai di sini videonya ya. Bagaimana menurut kalian manfaat setelah kita mempelajari energi dalam pembelajaran nanti? Itu kalian amati nggak, terjadi nggak dalam kehidupan kalian sehari-hari seperti itu? Terjadi ya. Terjadi nggak di kehidupan sehari-hari, menyetrika, memasak, ya kan? Makan itu adalah rutinitas yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Itulah manfaat kita tahu ini energinya dari apa namanya, energi kalor, ini energi listrik, energi apa? Oke? Nah, kemudian Ananda sekalian, setelah menyaksikan video tadi, sudah kita lihat bagaimana manfaat nanti setelah kita belajar tentang energi. Berikutnya kita masuk kepada kegiatan intinya, yaitu proses yang Bapak jelaskan di awal tadi. Bagaimana kita melakukan praktek tentang energi potensial, kinetik, dan mekanik. Sebuah video
video ini tentang orang main skateboard. Tahu skateboard? Tahu ya? Pernah lihat orang main skateboard? Gimana kita lihat orang main skateboard? Bupati, atau mungkin nonton di televisi ya. Ya. Mana orang main skateboard tuh? Kan tempatnya agak tengah parabola gini ya. Jadi ada posisi tinggi, nanti menurun, ada posisi tinggi. Ini ada videonya. Coba kita lihat. Tadi di puncak lintasan, artinya sebelum turun. Pada saat pemain skateboard tadi di puncak lintasan, bagaimana apa yang terjadi? Bagaimana dan apa yang terjadi di situ? Pada saat pemain skateboard ini masih di puncak lintasan, belum menuruni lintasan. Paham pertanyaannya? Pada saat pemain skateboardnya ini masih di puncak nih, kan ada posisi yang itu, yang masih di atas, dia belum meluncur. Skateboardnya meluncur dari puncak lintasan, maka energi kinetiknya maksimum, energi potensialnya maksimum. Pemain skateboard tadi di puncak lintasan, ini jawaban ini. Energi potensialnya tinggi, maksimum kata si Putri. Bagus, berarti dia sudah membaca bahan ajar nih. Bagus, kita kasih tepuk tangan untuk Putri. Nah, kemudian energi kinetiknya masih nol, kata jawaban Putri tadi. Itu betul ya? Karena belum bergerak. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda ketika dia sudah bergerak. Kalau dia belum bergerak, berarti belum memiliki energi kinetik. Karena yang menentukan energi kinetik itu adalah massa dan kecepatan. M dan V, massa dan kecepatan. Kalau dia diam, berarti kecepatannya masih nol. Benar jawaban. Perjalanannya dimulai oleh karena itu pemain skateboard tidak bergerak. Ulangi lagi jika kakak kuatkan suaranya, ngomongnya agak pelan-pelan. Jelas perjalanannya belum dimulai. Perjalanannya belum dimulai. Oleh karena itu pemain skateboard tidak bergerak. Artinya kecepatannya nol, energi potensialnya maksimum, energi kinetiknya nol. Adalah hasil penjumlahan energi potensial dan energi kinetik di setiap posisi selalu sama. Ya, bagus. Kamu dulu. Bagus, ya, berarti ada dibaca bahan aja nih. Ini bagus. Jadi hukum kekekalan energi mekanik itu adalah buat kelompok. Nah, kita bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompoknya yang sudah kita bagi pada pertemuan sebelumnya. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Apa kasih waktu? Baik, saya kira. Ya, apa berarti tadi suaranya kurang jelas ya? Ini KPD-nya Bapak bagikan praktek ya. Bagikan per kelompok. KPD lembar kerja beserta budi ya. Nah, panjang selatnya berapa? Oke. Nah, di sini percobaannya adalah kalian mengukur berapa energi potensialnya, energi kinetiknya, kemudian berapa energi mekaniknya dengan ketinggian yang berbeda.
Maka hasil dari praktik kalian tadi, data yang kalian peroleh tadi, kemudian data yang sudah kalian olah tadi, yang sudah dibikin tadi, itu kalian presentasikan ke depan. Per kelompok akan maju kelompok atau kita uji atau bapak yang tunjuk? Bapaknya yang tunjuk? Ya. 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 Oke, kalau bapak yang tunjuk, kalau bapak yang belakang. Kalau ini 1, 2, 3, 4, berarti bapak mau mulai dulu dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 ke depan untuk mempresentasikan hasil dari percobaannya. Pada Bapak yang telah memberikan kesempatan. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan berusaha mempresentasikan hasil percobaan yang kami peroleh. Yang pertama, berdasarkan data yang kami peroleh dari percobaan Pelan, suaranya dikuatkan biar dengar. Pelan, kuat. Yang pertama, berdasarkan data yang kami peroleh dari percobaan adalah sebagai berikut. Ya. Hasil percobaan di atas menunjukkan bahwa hukum kekekalan energi organik adalah berlaku. Hukum kekekalan energi organik dapat tidak berlaku pada sistem jika dipengaruhi oleh gaya luar. Dan berdiri, sebutkan namanya dari kelompok berapa, katakan. Yang berdiri, sebutkan namanya dari kelompok berapa. Ada di sana, ada di sana. Nama saya Sabrina dari kelompok 3. Ya, lihat sama yang itu. Apakah sama energi dari percobaan nomor 1 dengan energi percobaan nomor 2? Jadi apa ini? Jadi banyak. Nah, ulangi lagi pertanyaannya, catat pertanyaannya. Ulangi lagi pertanyaannya. Kita persilakan kepada kelompok 3. Silakan. Maju depan. Adapun tujuan kami maju depan adalah untuk mempresentasikan hasil pengolahan data kami atau hasil pengamatan kami, pengukuran kami kepada praktek yang kami lakukan tadi. Adapun pengolahan data yang kami dapat adalah Berdasarkan data pengamatan, massa kelereng 54 gram, kecepatan awal kelereng 0, panjang selang air 1 meter. dan pada data pengamatan percobaan pertama A1 kami sebesar 0,45, kemudian dilanjutkan dengan 0,H2-nya 0,20 meter, kemudian dengan waktu 0,84 sekon, dan meter per sekonnya atau kecepatannya 1,19 meter per sekon. Kemudian energi potensialnya 0,135 joule. Dan percobaan 1 ia bertanya tentang berapa energi kinetiknya pada percobaan 1. Jawaban yang ada adalah 0,03 joule, 0,038 joule pada energi kinetiknya. Apakah terjawab? Nah, kelompok 1. Pas, puas. Baiklah, sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Dida telah kembali memberi kami kesempatan untuk menjawab pertanyaan mereka, dan kepada teman-teman sekalian. Dari presentasi kami pada hari ini, saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1 tadi yang sudah mempresentasikan, yang sudah berani
menampilkan hasil energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Bapak kuatkan lagi nih. Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena ketinggiannya, karena posisinya. Seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Ya. Kemudian energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena bergerak atau karena gerakannya. Di situ ada kecepatan, ada massa. Pada percobaan kita tadi, masanya kita ambil dari sebuah kelereng, ya kan? Kemudian ketika ada energi potensial dan energi kinetik, maka di situ juga ada energi mekanik. Energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Kemudian ada hukum kekekalan energi mekanik. Jumlah dari energi potensial pertama dengan energi kinetik pertama itu sama dengan jumlah energi potensial kedua dengan energi kinetik kedua. Itu adalah simpulan dari percobaan kita. Dari seluruh yang dikomunikasikan, yang dipresentasikan oleh masing-masing kelompok tadi, maka terbukti bahwa untuk kekekalan energi mekanik itu berlaku. Bikin namanya ya. Setelah ini lanjutan dari mungkin dari tadi ini ada kurang sedikit, yaitu tentang hukum kekekalan energi. Mekanik adalah penjumlahan energi potensial dan kinetik di setiap posisi selalu sama dan konstan, jadi tidak ada perbedaan antara keduanya. Kemudian energi itu tidak bisa dibuat, tapi energi itu bisa membuat sesuatu bahan energi yang membuat sesuatu bergerak atau membuat sebuah ya juga panas pergerakan atau hal lainnya. Di energi listrik bisa membuat panas, buat pergerakan, dan yang kedua bisa membuat panas dan lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak. Tangan. Bismillah, semangat ya. Masih kita kasih apa setelah yang tadi supaya ini masih ada sekali lagi kita semangat lagi. Semoga bisa. Semoga bisa. Semoga hebat. Semoga asik. Nah, tadi sudah disimpulkan oleh temannya perwakilan dari kelompok 2 dan kelompok 4. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah kata 1. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya atau ketinggiannya. Yang kedua, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya, karena bergerak. Kemudian yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah penjumlahan dari energi, penjumlahan dari apa Pak? Potensial dan energi kinetik. Atau terbalik juga nggak apa-apa. Energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial, atau potensial dua kinetik sama aja. Nah, kemudian yang keempat, hukum kekekalan energi mekanik. Apa itu hukum kekekalan mekanik? Adalah penjumlahan dari energi potensial pertama dan energi kinetik pertama sama dengan
penjumlahan energi potensial kedua dengan energi kinetik kedua. Oke. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Nah, kemudian sebelum kita akhiri, Bapak mau kasih tugas untuk minggu depan untuk pertemuan berikutnya. Buku, coba dibuka buku cetaknya masing-masing. Halaman 76. Nah, itu kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5 ya. Minggu depan Bapak tagih ya. Oke. Nah, pelajaran kita berikutnya, pertemuan berikutnya, kita masih akan membahas tentang perubahan energi. Ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Bapak mau tanya. Nanti Bapak kasih ada lembaran, namanya lembaran refleksi. Bagaimana kalian menilai Bapak dalam mengajar? Nanti Bapak bagikan. Nah, kalau Bapak bagikan, kalian kasihkan lagi sama Bapak setelah kalian nilai ya. Oke? Nah, kalian nilai, jujur aja nilai. Tapi nggak nanti ini Pak, itu namanya refleksi. Penilaian dari siswa kepada guru. Jadi bukan kalian aja yang dinilai, kalian pun menilai guru. Oke? Berpahami? Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta satu orang berdoa seperti tadi. Berdoa. Silakan berdoa. Kita berdoa Baiklah, berduduklah dengan rapi. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Sejenak tundukkan kepala. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.